Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau rakit PC gaming yang udah RAM DDR5, pengen yang berkualitas baik tapi harganya nggak mencekik? Ada dong. Tapi sebelum kita bahas RAM terbaru besutan Korea ini, lanjut bantu channel saya menggapai mimpi di tahun yang indah ini bersama. Jangan lupa untuk mendukung channel saya bagi yang belum ya, dengan cara subscribe, bunyikan lonceng dan tekan tombol thanks. Isi 1M. Ngarep. Clapcrash 5 RGB DDR5 6000 mHz 32GB white. Harga 1,9 juta 55.000 rupiah. Mahal? Enggak lah. Coba deh bandingkan dengan brand lain yang memiliki spesifikasi sama dan udah RGB, lebih murah Clap. Untuk garansi sendiri seumur hidup ya. Sekedar informasi, Clap dibentuk tahun 2014 yang lalu. Dan memang merek ini menawarkan RAM buat gamer, entusias maupun overclocker. Jadi dari lahir Clap ini udah ganteng, macam saya. Kata saya apa bos? Kata mak saya dong. Kenapa? Nggak suka. Informasi di box Clap ini cukup jelas ya, dari tipenya, kapasitas, kecepatan RAM, tampang RAM, dan kelas RAM yang mana diperuntukkan buat gamer. Clap seri ini mendukung AMD Expo sama Intel XMP 30. Jadi nggak cuma satu doang ya. Terakhir logo garansi lifetime. Di bagian belakang dusnya ada penjelasan fitur-fitur RAM Clapcrash 5 ini. Salah satunya kompatibilitas dengan motherboard mainstream dan juga RGB sync di beberapa motherboard ternama. Kita keluarin dulu nih RAM-nya. Wow, putih menggoda dengan dual tone. Tahu bener sih mereka, saya suka putih. Berasa banget Clap tipe ini berkelas ya, dari bobot dan juga desainnya. Dan juga kelihatan heatsink yang dipakai berkualitas tinggi, cukup tebal. Jadi menjamin RAM-nya tetap adem dan stabil saat dipakai. Oh ya, RAM ini udah memiliki PMIC ya, alias Power Management Integrated Circuit, dan juga fitur baru yaitu On-Die Error Correction Code atau On-Die ECC. Nah, untuk tinggi RAM ini hanya 44 mm, jadi nggak usah khawatir bakal kepentok fan dari CPU cooler yang bongsor. Di sini saya bakal coba memori Clapcrash 5 RGB ini di motherboard ASRock X670 Taichi dan pakai prosesor AMD Ryzen 7 7700X sama VGA AMD Radeon RX 7900 XT. Makasih ya AMD atas pinjamannya. Sejatinya saya pengen coba RAM Clap ini di sistem Intel ya, tapi ya lagi nabung ya buat beli motherboard barunya. Doain aja. Nikah lagi bos. Beli motherboard bro, kok nikah sih? Bahas apa jawab apa? Aduh. Sampai mana tadi? Oh ya, maksudnya kalau bisa kebeli motherboard Intel buat RAM DDR5, bisa komparasi RAM di dua sistem yang berbeda. Nah, sebelum kita lihat perbedaan performa khususnya buat gaming dengan mengaktifkan XMP atau AMD Expo di pengaturan BIOS, kita coba dulu RGB sync-nya dari Clap ini dengan semua mode bawaan ASRock Polychrome. Jelasnya bukan poliklinik ya, dan nggak ada kendala sama sekali. LED RGB dari Clap ini smooth ya, enak dilihat. Selain ASRock, saya juga mencoba di motherboard Biostar B650M dengan aplikasi bawaannya yaitu Vivid LED DJ. Semua mode RGB-nya pun bisa jalan tanpa kendala, biar kata nggak ada informasi mengenai dukungan RGB Biostar di Clap ini. Oke, lanjut perbedaan performa kecepatan standar dan juga ketika pakai AMD Expo kecepatan hingga 6000 mega transfer per detik. Nah, bagi yang belum tahu gimana OC RAM, baiknya kalian main aman aja deh dengan mengaktifkan XMP atau Expo yang sesuai standar kecepatan RAM tersebut. Itulah kenapa fitur ini sangat membantu kita yang nggak terlalu expert mengenai overclocking memori ya, termasuk saya. Buat merubah pengaturan XMP pastinya bakal beda-beda di setiap motherboard. Saya ambil contoh di motherboard ASRock Taichi ini, yang mana untuk mengaktifkan XMP profilnya ada di menu OC Tweaker. Terus di bagian submenu di RAM Profile Configuration. Nah, di motherboard ini sendiri pengaturannya auto, tinggal kalian rubah aja dan pilih secara manual. Untuk motherboard Biostar sendiri nggak beda jauh nih dengan ASRock, yang mana ada di menu Tweaker dan di submenu Memory Clock Mode. Tinggal kalian ubah pilihan auto jadi XMP1 ataupun Expo 1 dan tinggal di save dengan menekan tombol F1 di keyboard. Oke, lanjut kita tes gaming dan juga benchmarking pakai RAM Clapcrash 5 RGB ini.
Pertama kita tes game AC Valhalla nih dengan kondisi RAM default, frame rate rata-rata dapat di angka 181 fps. Sedangkan dengan mengaktifkan expo memori ada kenaikan 2 fps nih. Yang paling berasa adalah kenaikan frame rate maksimalnya. Lanjut game Far Cry 6. Di game ini ada kenaikan 3 fps nih, dari 125 fps jadi 138 fps untuk average-nya. Begitupun juga minimum maupun maksimumnya. Cukup berasa ya untuk game satu ini. Lanjut lagi game Forza Horizon 5. Dengan settingan ekstrim, resolusi scale-nya off. Kalau default dapat frame rate di angka 180 fps. Dan ada kenaikan cuma 2 fps di game ini ketika diaktifkan expo memori. Nggak terlalu signifikan ya. Terus game Horizon Zero Dawn, ada sedikit kenaikan dari frame rate 202 fps jadi 210 fps. Naiknya cuma 8 fps ya. Dan terakhir game Watch Dogs Legion. Di game ini juga nggak terlalu signifikan kenaikan fps nya ketika default maupun mengaktifkan expo memori. Dari frame rate 91 fps untuk average naik jadi 93 fps. Yang berasa banget malah naiknya di maksimal fps ya. Nah, dari beberapa tes game bisa disimpulkan ada kenaikan FPS walaupun memang nggak seberapa ya. Oke, lanjut kita tes benchmark dengan RAM clap ini. Pertama, aplikasi Blender Open Data. Untuk performa prosesor, dengan kondisi default skor yang didapat di angka 270,41. Sedangkan kalau pakai expo memori naik jadi 274,64. Cukup lumayan. Terus untuk skor GPU ada kenaikan yang cukup signifikan nih, yang mana skor awal di angka 3463 naik jadi 3478. Dan terakhir skor Cinebench R15. Di sini malah dikit banget ya perbedaannya. Ya memang dari beberapa informasi yang saya dapatkan ada beberapa game atau aplikasi yang cukup berpengaruh dengan RAM berkecepatan tinggi, tapi ada juga yang nggak terlalu berpengaruh. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan RAM dari Clavecraft 5 RGB 32GB ini, baik untuk gaming ataupun untuk benchmarking dengan kondisi default ataupun AMD Expo diaktifin. Sejatinya RAM ini sendiri memiliki potensi OC yang lebih tinggi dari standarnya. Hanya saja saya sendiri nggak begitu paham OC-OC-an ya. Taunya OC simple macam XMP atau Expo. Ya nanti kalau ada waktu dan perangkat PC yang cukup memadai saya mencoba explore semuanya. Doain aja ya. Oke guys, sekali lagi jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di MK Channel.